سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah, tafsir Al-Baydawi, sudah sampai ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallah. Kita akan pilah-pilah dulu supaya mudah kita tafsirkan. Jadi penggalan yang pertama, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ya, coba diterjemahkan. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Iya, oke. Sebelum kita lanjutkan ini, Imam Al-Baydawi mengatakan dalam tafsir beliau, hadhil ayah tadullu ala syarafin nas. Ini ayat ini menunjukkan kepada kemuliaan manusia. Walaupun dikatakan malaikat hebat, jin hebat, mereka bertasbih, tetapi kata Imam Baydawi, yadullu ala syarafin nas. Begitu mulianya dan hebatnya manusia. Jadi jangan pernah kita katakan saya tidak bisa apa-apa. Padahal manusia lebih hebat. Kemudian yang kedua, yadullu alal ulum, syarafil ulum. Begitu hebatnya ilmu itu, sehingga ibadah itu tidak diterima kecuali dengan ilmu. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, amal ibadah kita itu syaratnya harus dua, al-ikhlasu was-shawab. Ibadah itu harus ikhlas dan benar. Maka tidak mungkin amal ibadah itu benar kalau tidak punya ilmu. Ya, makanya ibadah itu harus punya ilmu juga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu setelah beriman. Yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau dengan ibadah, rugi kita ibadah kalau tidak punya ilmu, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manusia itu ilmunya lebih dahsyat dibandingkan dengan ilmu malaikat. Ya, ilmunya lebih dahsyat. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, qala ya Adamu ambihum. Kalau di dalam terjemahan itu, wahai Adam, kasih tahu kepada para malaikat nama-nama yang sudah kamu ketahui. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam itu semua ilmu. Bahkan sampai nama cawan itu, tempat minum, sampai ke nama itu dikasih tahu oleh Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Begitu hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam itu berasal dari kalimat udumah. Udumah itu apa? Ada yang mengatakan itu bahasa Ibrani, maknanya tanah. Ada yang mengatakan udumah itu apa? Semua ilmu ada sama Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, wahai malaikat, sekarang kamu berikan penghormatan kepada Adam gara-gara ilmunya. Makanya Allah mengatakan, qala ya Adamu ambihum. Sekarang coba kamu ceritakan. Ini kenapa tidak akhbirhum?
Di dalam bahasa Arab itu ada khabara, itu memberitahukan, ada amba'a. Kalau khabara, beritanya bisa benar, bisa salah. Kalau amba'a, beritanya tidak pernah salah. Makanya yang diberitahukan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada malaikat itu tidak pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena ilmu ini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Syekh Tantawi, beliau mengatakan begini, ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmu yatalaqa al-abdu min ghairihi. Ilmu yang dicari seseorang dari orang yang lain, yang diminta dari orang lain. Maka ada jenjang pendidikan. Maka ilmu ini bisa benar dan bisa salah. Teori ini bisa benar, bisa salah. Yang kedua, al-ilmu yatalaqa al-abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang hamba itu dari Allah. Seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa dan lain sebagainya. Ilmu yang diajarkan kepada mereka tidak pernah salah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini beda ambihu. Makanya hari kiamat itu namanya an-naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ambihum berasal dari nabaun. Nabaun itu berita yang tidak pernah keliru dan salah. Hari kiamat tidak pernah keliru dan salah. Kematian tidak pernah keliru dan salah. Maka kematian itu adalah kiamat kecil. Kalau kita pun tidak yakin dengan kiamat besar, yakinlah dengan kiamat kecil. Kematian tidak pernah keliru. Tidak ada orang itu yang hidup terus sampai sekarang nggak mati-mati, tidak ada. Dan semua orang meyakini kalau seorang itu pasti akan mati. Maka diungkapkan dengan nabaun. Artinya ilmu Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah itu tidak pernah salah sedikit, tidak pernah salah. Ini maksudnya ambihum bi asma'ihim. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu diajarkan jami'an lughat. Ini termasuk juga tafsir Ibnu Abbas. Alamallahu Adam jami'an lughat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua bahasa penduduk dunia. Padahal penduduk dunia belum dilahirkan lagi. Bahasa yang paling dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam adalah bahasa Quraisy. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bahasa Quraisy? Adalah bahasa keturunan Nabi Ismail sampai ke Kananah. Itu bahasa Bani Kananah. Bani Kananah lah yang mewariskan bahasa Quraisy, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu keturunan Bani Kananah. Rasulullah keturunan Bani Kananah, keturunan Quraisy. Maka dari semua keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bahasa yang mendekati bahasa Quran adalah bahasa Quraisy. Maka Nabi Muhammad tidak asing lagi ketika mendengar Al-Quran. Makanya Abu Lahab dan Abu Jahal, kenapa senang dia dengar Al-Quran? Karena itu adalah bahasa Quraisy. Kalau seandainya itu bahasa Bani Tamim atau bahasa yang lain, maka dia tidak akan mau mendengar Al-Quran. Tapi itu adalah bahasa Quraisy yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Makanya bahasa yang paling dekat dengan Al-Quran tidak ada lain. Itulah bahasa Quraisy. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ya, coba diterjemahkan lagi. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu. Ya, sudah. Jadi Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat. Ini namanya ini benda ini namanya ini, bahasa ini begini, bahasa ini begini. Semua dikasih tahu oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang malaikat tidak tahu kecuali hanya yang diajarkan oleh Allah saja. Yang tidak diajarkan oleh Allah tidak tahu. Jadi makanya ini namanya kalau di dalam beberapa literatur tafsir ada yang mengatakan dengan ilmu ghaib, ada yang mengatakan ilmu mukasyafah, ada yang mengatakan ilmu laduni. Kenapa laduni? Min ladunka rahmah. Ketika Nabi Khidir alaihissalam mengatakan ilmu ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak. Maka namanya laduni namanya, Pak. Ya. Atau ilmu mukasyafah. Sudah dibuka tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk dunia belum lahir tapi Nabi Adam sudah diajarkan bagaimana bahasa penduduk dunia itu. Benda-benda belum ada tapi Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah benda-benda yang akan ada di dunia ini. Ya. Begitu hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Apakah kita bisa seperti Nabi Adam? Bisa, kenapa tidak bisa? Berdoalah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah minta kepada Allah untuk diberikan ilmu kepada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas anak masih kecil, umur 9 tahun, tapi kecerdasannya luar biasa. Gara-gara apa? Doa Nabi Muhammad, salah satunya doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wat tafsir wal hikmah. Kita bisa juga mendoakan itu untuk anak kita. Jadi untuk anak kita nyonukan kita doa seperti itu. Allahumma faqihhu fid din, nepurno akhlak, nepurno agama. Faqih itu ini, ilmu apa namanya? Ajarkan kepada anak saya pemahaman tentang agama, kecerdasan spiritual dia. Ya, namanya kita berdoa aja. Atau berdoa untuk roh aja, bisa juga berdoa untuk sendiri. Kita ubah saja dhamirnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wal hikmata wat tafsir. Ya, itu boleh juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di sini disebutkan hatal khira. Ya, jadi sampai benda sekecil apapun diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam menyampaikan kepada para malaikat. Yang malaikat tidak tahu nama benda itu apa. Tidak tahu nama benda itu apa. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya, sampai segitu saja. Coba dibaca lagi. Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, sudah. Alam aqul lakum. Ini kalimat alam di sini hamzah itu istifham, maknanya ingkari. Kalau kita dengar terjemahan kan begini. Apakah tidak saya kasih tahu? Ya, apakah maknanya apa? Sudah saya kasih tahu berapa kali tapi kamu tidak percaya juga. Ya. Ini sama seperti kita ngomong ke anak. Nak, jangan balap-balap ya. Ngepok anda. Ya, nampak. Ai dengar ai, Pak. Besok balap lagi. Nak, balap-balap ngepok anda. Ai dengar je, Pak. 10 kali kita kasih tahu nak balap-balap ngepok, dia balap-balap juga. Ketika kecelakaan ketabrak, ketemu kita di rumah sakit. Padunggo kalau megah juga. Berapa kali sudah saya kasih tahu? Apakah enggak pernah saya kasih tahu? Maknanya apa? Sudah saya kasih tahu berapa kali, kalian tidak percaya. Itu makna hamzah ingkari namanya, Pak. Kalimatnya istifham, kata tanya, tapi maknanya ingkari. Makna ingkari apa? Sudah saya kasih tahu berapa kali, kamu yang tidak percaya. Sudah saya kasih tahu berapa kali kata Allah kepada kamu, kamu tidak percaya. Ini juga tergantung kepada kita juga ketika berdoa kepada Allah. Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berapa kali sudah saya katakan? Berdoalah kepadaku, saya akan menerima doamu. Mintalah kepadaku, akan saya istijabah doamu. Kita saja yang tidak yakin. Ya, mana yakin katanya? Sebagaimana malaikat tidak yakin tadi, Nabi Adam ilmunya banyak. Kenapa kita tidak yakin? Cok sajadah, cok wudu, dan berdoa kepada Allah. Ngedulung lo ni Allah, saya punya masalah, saya punya problem ni Allah. Allah sendiri sudah mengatakan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ketika di malam hari saya itu akan mendengar, kata Allah. Ada enggak yang beristighfar kepadaku? Saya ampuni dosa dia. Ada enggak yang minta kepadaku? Saya berikan kepada dia. Tapi masalahnya tidak ada apa hana, Pak. Lalai dengar ke dia, Pak, dengar dia, Pak. Atau nonton bola lagi, Pak, lalai lagi, Pak, lalai. Atau di waktu pagi, kata Allah. Ada enggak, kata Allah, di waktu pagi? Yang dia berdoa kepadaku, minta kepadaku, akan aku istijabah doanya. Ada enggak? Masalahnya enggak ada, Pak hana, Pak. Masalahnya tidak ada. Kapan dia akan berdoa kepadaku? Ketika bermasalah. Nyanyi waktu bermasalah dia, yang baru gak berdoa. Watena gejuk rezeki le, gejuk jabatannya, nanti tinggal lepak kagak mau orangnya bantu dunia, kagak mau dunia. Nanti waktu nak ada jabatan lagi, ya Allah lu jabatan pihan ali kai picatnya. Lu kapun thiun, Pak. Ki pancara ya Allah berdoa, Pak. Mendikir-dikir ke roh masjid. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya istifham ingkari namanya. Qala alam aqul lakum. Berapa kali sudah saya kasih tahu? Ya, Pak. Sudah berapa kali saya kasih tahu? Maknanya Allah memberitahukan malaikat bukan sekali dua kali, Pak, tapi sudah berkali-kali. Saya menciptakan manusia di bumi ini, sudah saya pikirkan terlebih dahulu. Ya, hikmahnya apa, semua apa sudah saya nikahkan dulu. Jadi bukan ciptakan begitu saja. Bukan abasa. Abasa itu apa? Abasa beda dengan abasa. Abasa berpaling. Abasa sia-sia. Ya. Maka beda baca ayat dia. Abasa wa tawalla, baca apa? Abasa itu dia sia-sia hidup ini, Pak. Jadi abasa itu
Allah gunakan pada kalimat apa? Saya tidak ciptakan langit dan bumi, manusia dan lain sebagainya, abatha, sia-sia. Jadi ada apa namanya? Ada tujuannya, termasuk binatang. Mungkin kita sendiri sering apa namanya? Ketika ada nyamuk atau lalat dan lain sebagainya. Apa lalat dia jangan kena apa nyamuk apa hana but ni. Tak ada guna. Ngapain diciptakan ini oleh Allah? Ngapain diciptakan itu oleh Allah? Ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Saya mengetahui hal gaib, kata Allah. Saya mengetahui hal gaib. Kita tidak paham karena ilmu ilmu kita terbatas. Kita tidak paham karena umur juga terbatas. Berapalah umur kita? Seorang yang hebat sekali otaknya, 60 tahun kamu mulai kurang. 80 tahun kau tua-tua. 30 tahun kamu meninggal dunia. Ilmunya hanya 90 tahun saja. Atau 80 tahun saja. Atau 60 tahun saja. Ketika dia sudah hebat, hebat mereka meninggal dunia. Ketika dia sudah puncaknya, sudah meninggal dunia. Jadi ilmu kita terbatas dengan kecerdasan otak kita dan hanya terbatas dengan umur kita. Kalau seandainya umur kita 1000 tahun, ya itu artinya terus berkembang. Oh, ini buat ini lagi. Tapi ini cuma 60 tahun, cuma 70 tahun. Cuma pemikiran kita bisa sumbangkan cuma 60 tahun saja ilmu umur kita. Setelah itu enggak ada lagi. Gaib itu ada dua. Jadi Allah mengatakan saya mengetahui ghaibas samawati wal ardh. Apa yang terjadi di langit dan di bumi. Gaib itu dua. Yang pertama gaib nisbi namanya. Apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi, kita juga bisa mengetahui gaib nisbi ketika diberitahukan oleh orang lain. Gaib nisbi begini. Kita berada di Indonesia, di Aceh. Kemudian ada yang terjadi di Jakarta. Terjadi apakah kerusuhan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tinggal di Jakarta. Tetapi ketika diberitahukan melalui televisi atau internet dan lain sebagainya, kita baru tahu kejadian di Jakarta itu. Ini namanya gaib nisbi namanya. Kenapa gaib nisbi? Karena kita tidak berada di sana. Ya, ini gaib nisbi. Yang kedua, gaib mutlak. Gaib mutlak tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan kepada beberapa orang nabi dan rasul. Itulah yang diketahui, lain tidak ada. Manusia tidak bisa mengetahuinya. Makanya Nabi Muhammad dari mana tahu kejadian-kejadian neraka? Dari mana tahu bagaimana penduduk neraka? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terkejut. Nabi Muhammad belum waktu itu belum wafat lagi. Nabi Muhammad belum dibangkitkan lagi. Dan Nabi Muhammad belum melihat surga dan neraka lagi. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad kalau masalah hal-hal gaib, nyan hana gemekrik nya, geberite. Nanti ada telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar, geberite. Nanti di padang mahsyar ada umat yang salat, yang beribadah, yang membaca Quran, tetapi wujudnya itu seperti wujud babi, kata Rasulullah. Ditipu Rasulullah. Dari mana tahunya? Diberitahukan oleh Allah. Ada yang seperti monyet, kata Rasulullah. Ada juga yang tidak ada kaki, tidak ada tangan, menggule-gule. So, urung sembahyang itu orang salat itu. Bukan orang kafir nak cerita lagi, Pak. Orang kafir enggak ada cerita lagi. Orang Yahudi nak cerita lagi, Pak. Maka dalam hadis Rasulullah itu Rasulullah mengatakan ada juga orang yang lidahnya terjulur terus ke bawah. Yang suka-suka makan haram mungkin ya, Pak. Terjulur terus ke bawah sampai ke bawah. Ada seorang yang dilekatkan pakaian jubah ke bajunya, ke badannya yang enggak bisa dibuka lagi. Dan jubah itu sudah berubah jadi api, kata Rasulullah. Dari mana Rasulullah tahu semua ini? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya gaib mutlak. Yang hanya tahu adalah Allah, tetapi diberitahukan hanya sebagian orang saja. Salah satunya Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain. Sahabat mungkin ada 1-2 orang. Yang lain tidak diberitahukan. Ya, dan para malaikat. Malaikat juga diberitahukan juga gaib mutlak ini, Bang. Tetapi apa? Cuma setahun ke depan nanti. Setelah itu tidak diberitahu lagi nih, setahun ke depan lagi, Bang. Itu pun khusus cuma beberapa malaikat saja. Malaikat Jibril, kemudian malaikat malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail. Lain tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di dalam tafsir As-Sa'di
Beliau mengatakan, "Inni a'lamu," saya mengetahui. Itu apa maksudnya? Ini mencakup ahata ilman bikulli syai'in. Mencakup semua ilmu. Apakah ilmu batin? Apapun yang ada di dalam hati kita, kita undur oleh Allah. Itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Allah yang menciptakan kita. Kita kalau membuat sesuatu, kita merancang laptop. Ketika laptop itu sudah jalannya sudah lambat, kita tahu yang salahnya apa. Kenapa kita tahu? Yang merancang itu kita. Ketika kita merancang HP yang canggih, ketika HP itu rusak, kita tahu. Kenapa kita tahu? Walaupun di dalam bendanya sangat kecil sekali di dalam laptop itu atau dalam HP itu. Kenapa kita tahu? Karena kita yang membuat HP itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur matahari, mengatur langit dan bumi, mengatur para malaikat. Masa kita saja tidak bisa diatur oleh Allah? Ya. Masa kita saja tidak bisa diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa apa yang ada di dalam hati kita tidak diketahui oleh Allah? Berarti dhaif sekali lah Allah kalau seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada di langit dan di bumi diketahui, apalagi yang dalam hati manusia. Maka tegak-tegak baik koeh ke gau. Koeh ke gau kedepu ya Allah. Tipulan ke koeh ke gau. Tipulan je ke gau, tipulan je ke gau. Ya. Tapi paling enggak kita fungsi hati ini untuk apa? Berniatlah yang baik-baik selalu. Niatlah yang baik-baik. Karena niat yang baik-baik itu akan dapat pahala. Hana dapat pun dia pahala ni. Tani dah junyo, dah haji golong dah berangkat haji nyo ya Allah bujit belum berangkat haji. Tani mentang ni apa? Tapi niatnya level ketiga dan keempat, tak boleh level pertama dan kedua. Level ketiga keempat itu sudah masuk al-azmu wal fi'lu. Al-azmu itu keinginannya sudah sekian persen. Saya akan berangkat ya Allah, ada kesempatan saya berangkat. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka niat kita sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Saya mengetahui langit dan mengetahui bumi. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian tahu enggak apa yang terjadi di langit? Tahu enggak? Ya, maka Rasulullah setiap yang diketahui selalu diberitahukan kepada para sahabatnya. Tahu enggak apa yang terjadi di langit? Tahu enggak apa yang ada di langit? Yang terjadi di langit? Tidak tahu, kata sahabat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Setiap hari langit itu selalu dia merintih, kata Rasulullah. Dia berteriak. Ditanya teriak apa itu? Itulah bertasbihnya malaikat. Bertasbihnya langit, Pak. Langit itu tiap hari bertasbih. Bertasbih itu kepada Allah. Tasbihnya itu seperti orang berteriak. Ya. Kemudian kalian tahu enggak? Di langit itu, ini perlu kita dalam catatan kita. Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak berbohong. Ya. Maka Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sampai-sampai hal gaib itu pun sekalipun selalu diberitahukan kepada umatnya, hal gaib yang tidak diketahui oleh umatnya. Salah satunya itu. Kalian nanti ya Pak, akan melihat itu para malaikat di langit 1 sampai langit ke-7. Mereka sujud kepada Allah dan mereka beristighfar bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Menggaung di sana di langit 1 sampai langit ke-7. Kita kan biasa saja nenai. Kalau kita tidak percaya, nanti waktu meninggal saja kita lihat. Waktu meninggal itu pun kalau dibawa ke Eliyin, kalau ke Eliyin. Kalau ke Sijin, maka tidak akan pernah kita mengenal langit itu bagaimana. Maka berdoalah kepada Allah untuk bisa ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita dibawa ke Eliyin. Eliyin itu ada yang mengatakan di bawah langit pertama, di bawah langit pertama. Ada yang mengatakan di antara aras dan langit ke-7. Ya, ada yang mengatakan di bawah langit ke-7. Di bawah langit ke-7 itu Eliyin. Maka ketika seorang dibawa ke Eliyin, Rasulullah mengatakan tidak ada langit yang tidak terbuka. Semua terbuka. Dan mereka itu semua mengucapkan apa? Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Ya. Di situ kita baru melihat, oh, ini rupanya malaikat yang diceritakan Rasulullah. Ini rupanya langit pertama, ini rupanya langit kedua, ini rupanya langit ketiga, sampai langit ke-7. Maka langit pertama itu min amwaj, dari gelombang-gelombang. Kalau kita ini bumi dari apa? Dari unsur tanah, air, tanah, ada air. Kalau itu unsur gelombang. Kemudian kedua begitu juga, sampai ada al-hadid, hadid itu besi, Pak. Pak. Ada azhab, ada fiddah. Fiddah itu perak. Bagaimana unsur peraknya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu heran. Kenapa? Padang mahsyar juga unsur perak.
Maka pada mahsyar nanti tidak ada lagi unsur tanah. Hana la tanah li. Hana tanah li. Kemudian hana lei, tidak ada lagi air. Sehingga manusia mengira seperti fata morgana. Maka kata Ibnu Abbas, padang mahsyar itu fiddatun bayda, adalah perak yang berwarna putih. Ya, tadi ada juga. Tanah saja bukan perak, ketika kita lihat di ujung tanah itu ada seperti air. Apalagi perak, coba lihat di ujung-ujung akan muncul seperti air, fata morgana. Maka ketika itu orang lari lagi ke situ, yang mitai, Pak. Hanai lagi, hanai, Pak. Ya. Makanya orang yang ada dua manusia yang selalu salat, fasalli li rabbika wanhar, dan dia berkorban. Dia akan diberikan tempat khusus, kata Ibnu Abbas. Jadi ketika di padang mahsyar itu, ketika mereka mau dihisab itu, mereka diberikan tempat khusus. Apa itu? Telaga Al-Kautsar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Coba dibaca lagi. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, ini arti lahirkan begini, apa yang kamu ucapkan. Apa yang diucapkan oleh malaikat. Saya tahu yang kamu ucapkan itu apa. Saya tahu keinginan kamu itu apa. Ya, Pak. Keinginan kamu tidak mau lagi ada yang mau diciptakan di bumi ini. Saya tahu keinginanmu, kata Allah. Ya. Makanya ketika kita berdoa, apakah Allah tidak mendengar? Dia dengar doa kita, ya karena dia dengar apa? Jangan kita, ya Allah, apa anda dengar doa? Dia dengar oleh Allah. Sami'an basir. Masalahnya dikabulkan atau tidak, itu masalahnya. Kalau didengar, selalu didengar oleh Allah. Sekarang kita berdoa, sekarang didengar oleh Allah. Tapi masalahnya kita yang punya dosa sekarang. Kita ingin buat apa? Buat paspor. Kita ingin buat paspor. Syaratnya tidak ada. Bagaimana mau dibuat paspor kita? Apakah mereka tidak mendengar keluhan kita? Mereka mendengar. Saya mau buat paspor, saya begini. Mereka dengar bukan kan? Dengar. Cuma ketika diminta syarat, mana KTP? KTP hana. Mana surat Pak Kecil? Surat Pak Kecil hana. Ini awal juga. Jadi bagaimana ini akan diproses kalau kamu memenuhi syarat-syarat ini? Doa kita akan diproses oleh Allah kalau kita memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Pilih hati, bersihkan hati dulu. Hati geleh, detiknya dikabulkan doa kita nyoba. Ya, hati geleh, bersihkan dulu. Maka Nabi Musa alaihissalam bukan tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Ya, bukan tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ada masalah rupanya. Ini masalah bukan hati lagi. Hati Nabi Musa sudah bersih, lain sudah bersih. Ada umat yang tidak bersih hatinya rupanya. Ketika berdoa, diaminkan oleh salah seorang yang suka namimah orang lain. Maka hati-hati. Ketika kita ingin minta hujan atau apa saja, kita lihat dulu jamaah kita, siapa jamaah itu. Kalau ada orang pemabuk atau buat dosa, lebih baik suruh keluarkan saja dia dulu. Kenapa? Karena kita takut gara-gara aminnya dia itu diaminkan tidak mau dikabulkan oleh Allah. Gara-gara dia bermasalah. Bukan nyohana bubu, tapi tengku imum yang hebat. Kepo hebat tengku imum ketika diaminkan oleh pemabuk di belakang, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam sampai tiga kali. Yang ketiga kalinya baru dikabulkan doanya oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang, padahal cuma satu orang saja, yang suka namimah, mengadu domba orang lain. Dia mengaminkan juga, amin. Allah tidak senang kepada orang itu, maka tidak dikabulkan doanya. Jadi makanya Allah mendengar, bukan tidak mendengar. Allah tahu, bukan tidak tahu, Pak. Ya. Apapun yang kita ucapkan begini begitu, Allah tahu. Kita berdoa, Allah tahu, bukan tidak tahu. Maka introspeksi diri, termasuk beristighfar. Makanya sebelum baca doa paling enggak kan astagfirullah. Ya, kecuali itu dalam sembahyang jamaah. Punya baca astagfirullah tu naurun sibu belum kan? Makanya itu baca doa tok aja. Yang baca doa udah habis ya. Tapi kalau kita sendiri paling enggak kita istighfar dulu sebelum kita berdoa. Paling enggak kita kalau bangun tengah malam kita istighfar dulu astagfirullah nali menapa tunggu 5 menit kaji habisnya baru kita berdoa sama Allah. Ini seperti orang minta utang. Ya pinjam utang ke tetangganya. Kan dia puji-puji dulu tetangganya. Kamu hebat sekali. Anak kamu hebat-hebat semua. Kamu juga hebat sekali. Terakhir, napeng dia. Padu 3 juta. 2 juta aja. Ya, kenapa? Karena dipuji-puji dulu. Ayo dah. Madung kaglah, hana kaglah hebat. Ya, jabatan pe hebat. Oh, memang lagi kan bahaya. Napeng dia. Tapi coba kita masuk ke rumah orang lain tiba-tiba pinjam pe dia. Itu luar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya tubduna. Tubduna itu apa? Kalamul malaikah.
perkataan malaikat itu, saya tahu maksud kamu itu apa, kata Allah. Saya mendengar bukan tidak dengar, tapi tidak saya kabulkan. Tidak saya kabulkan, kata Allah. Allah apakah tidak mendengar perkataan Nabi Ibrahim? Kan ditolak juga doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikan rezeki khusus untuk orang beriman kepadamu dan hari akhirat saja, ya Allah. Lihat dalam surah Al-Baqarah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma rzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah mereka nikmat, ya Allah. Tapi cuma dua kelompok saja yang beriman kepadamu dan hari akhirat. Dijawab oleh Allah, kalla, tidak. Nah, aku kabulkan doamu. Kalla, wa man kafara. Orang kafir pun saya berikan rezeki kamu. Jangan macam-macam kamu. Orang kafir saya juga berikan rezeki. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Rezeki itu, rezeki maksum lebih banyak rezeki maksum, bukan rezeki yang lain. Rezeki maksum itu tidak tergantung taqiyul muttaqin. Dia itu sudah muttaqin sekali orang, sudah hebat sekali, takwa sekali kepada Allah. Belum tentu rezekinya banyak, kata Rasulullah. Tidak, bukan itu intinya. Belum tentu fajir al-fujur. Ada orang berbuat dosa, termasuk dia berzina, berbuat maksiat, syirik kepada Allah. Kemudian rezekinya dikurangi? Tidak, kata Rasulullah, tidak. Rezeki maksum itu sama semuanya. Sama semuanya. Arti sama semuanya apa? Kalau si fulan dibagi sedikit, si fulan dibagi banyak, sama Allah perlakukan pada semua orang. Ya, bahkan ada orang tidak salat pun banyak diberikan oleh Allah. Itu kan rezeki maksum. Rezeki itu banyak, bukan rezeki itu saja. Ya. Ini pembahasan masalah rezeki ya. Jadi kita kembali kemari. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan apa yang kamu sembunyikan? Pertanyaannya, apa yang disembunyikan oleh iblis selama ini? Oleh malaikat selama ini? Apa yang disembunyikan? Di sini tidak ada di sini. Jadi ada yang unik tafsir itu. Kalau kita tidak jumpa satu tafsir, kita akan jumpa di dalam tafsir yang lain. Salah satunya adalah tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Baghawi? Yang tersembunyi di dalam hati malaikat itu, malaikat mengatakan saya lebih afdal, ya, saya lebih baik. Penciptaan saya lebih baik. Walaupun di Al-Quran ada disebutkan di sini. Tetapi penjelasan taktumun di sini artinya apa? Bukan keikhlasan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi apa? Malaikat ingin dia saja yang bisa hidup di langit dan di dunia ini dan di bumi ini. Jadi jangan hidup manusia lain. Kenapa? Mereka lah yang paling afdal. Ini kata Imam Al-Baghawi. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Saya tahu isi hati kamu itu apa. Kamu tidak mau ada manusia di situ. Yang ada cuma kamu saja. Saya tahu. Nah, ini dalam tafsir Al-Baghawi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, makanya malaikat takutnya luar biasa. Ketika Allah berfirman seperti itu, saya tahu ucapanmu, maksud ucapanmu, dan saya tahu isi hatimu. Kalau kamu tidak mau melihat manusia di bumi ini, kamu tidak mau melihat ciptaan saya selain kamu dan para jin dan lain sebagainya. Jadi kamu manusia tidak mau kamu lihat. Ini maksud dengan wa mata. Bahkan Imam Al-Baghawi mengatakan, khalqan akramu minna. Ini tambahannya, Pak. Saya tidak mau, ini kata penafsiran dari hati malaikat. Dalam hati malaikat mengatakan, saya tidak mau diciptakan yang lebih mulia dibandingkan kami. Jadi malaikat masih mengatakan mulia. Kenapa? Selalu bertasbih, selalu berzikir, selalu sujud kepada Allah, selalu patuh dan taat kepada Allah. Rupanya ada yang lebih dahsyat dan lebih mulia daripada para malaikat. Yang ini manusia. Tetapi ketika manusia tidak menjalankan potensi yang sudah yang diberikan oleh Allah, gejo akai, gejo mata, gejo nyo, gejo je, diberikan hati, tapi tidak mau mempergunakannya, lebih sesat dari binatang. Lebih sesat dari binatang. Tapi kalau dia patuh dan taat kepada Allah, lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat kalau seandainya mereka itu punya mata tapi tidak mau melihat. Punya hati tapi tidak mau mentadabbur. Punya telinga tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Balhum adal. Bahkan lebih sesat dari binatang. Dijawab oleh Imam Al-Baghawi juga. Kenapa lebih sesat dari binatang? Al-hayawanu ya'rifullah. Binatang itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ri Allah, Pak. Manusia sudah sesat, tidak kenal lagi dia Allah. Allah tidak dia kenali. Itu ri Allah, Pak. Binatang sudah tidak diberikan akal oleh Allah, tapi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan ilmu sebagaimana manusia, dia itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ri Allah, Pak. Itu ri Allah. Mana bukti itu ri Allah? Ketika dia lapar, dia tahu mintanya kepada siapa. Ketika lapar,
Jadi pada orang ini dulu ya di banjaranya. Di banjaran lagi dulu Pak. Apapun mau saya lakukan Pak, apapun yang penting dulu Pak. Kita minta tolong sama manusia. Minta tolonglah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan kita melalui manusia nanti Pak. Rezeki kita akan diberikan melalui seseorang, tapi dekatilah Allah dulu Pak. Dekatilah Allah dulu. Ya, kita jangan ragu. Anak beliau dia Pak. Kalau kita dekati Allah, anak pokoknya ada berapa? Na'udzubillah. Kita minta kepada Allah, rezeki kita min haitsu la yahtasib. Akan diberikan nanti melalui si fulan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tertib ya. Ya. Oh ya, karena ada bubur nih. Ya, jadi kalau kita lanjutkan pun nanti panjang sekali. Ya, sudah jam berapa sudah. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Ini pertemuan selanjutnya. Ini Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kita akan melihat sujudnya sujud bagaimana. Kemudian iblis itu dari mana munculnya? Kok ada iblis tiba-tiba Pak? Sedangkan para malaikat la ya'sunallah amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia patuh dan taat. Kenapa tiba-tiba ada yang tidak taat? Di mana itu? Ya, Pak. Di mana Kemudian Nabi Adam itu di mana posisinya? Kemudian di mana posisi mereka itu? Ya, insyaallah akan kita bahas pertemuan selanjutnya nanti. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.